Selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu kembali dengan Pak Wayan. Kita akan membahas materi tentang konsep turunan. Coba perhatikan anak-anak. Untuk konsep turunan ini terkait dengan konsep dasar yaitu limit fungsi. Misalkan kita punya fungsi fx seperti ini fungsi fx, maka turunan f aksen x-nya adalah limit untuk h mendekati 0, fungsi f x plus h dikurangi fx seperti ini. Nah, misalkan untuk memperjelas masalah ini, kita punya fungsi fx sama dengan 2x kuadrat seperti ini, maka kita akan menentukan berapakah turunan dari fungsi tersebut. Nah, kita coba menjawab dengan konsep limit tadi. Penyelesaiannya seperti ini. Sama dengan, karena konsepnya dengan limit, maka limit untuk h mendekati 0. Nah, karena fungsinya ini adalah 2x kuadrat, maka bentuk ini, yang ini, kita masukkan ke fungsinya. Sehingga menjadi 2 dikali x plus h dikuadratkan dikurangi 2x dikuadratkan dibagi h. Ada mengkuadratkan di sini. Ya, kita kuadratkan. Sehingga akan menjadi limit untuk h mendekati 0. Kita kuadratkan dulu, akan menjadi x kuadrat plus 2xh ditambah h kuadrat dikurangi 2x kuadrat. Nah, yang ini jadi ini per h. Kita lakukan substitusi seperti ini, substitusikan, dia akan menjadi limit untuk h mendekati 0 2x kuadrat ditambah 4xh ditambah h kuadrat dikurangi 2x kuadrat dibagi h. Kita sederhanakan. Ini selesai. Sehingga menjadi limit untuk h mendekati 0 4xh ditambah h kuadrat dibagi h. Kita sederhanakan lagi sehingga menjadi limit untuk h mendekati 0 4x plus h. Nah, karena nilai limitnya adalah 0, maka ini akan bernilai 0. Sehingga hasil akhirnya adalah 4x. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, jika fx itu adalah 2x kuadrat, maka turunan fungsinya adalah 4x. Anak-anak, coba kalian perhatikan baik-baik dari konsep turunan fungsi ini. Kalau kita punya konsep turunannya 2x kuadrat, maka dia akan menjadi 4x. Secara intuisi anak-anak bisa menebak berapakah hasil dari misalkan contohnya misalkan 3x pangkat 2 seperti ini. Kalau kita punya f sama dengan berapa? Nah, maka f aksen x-nya berapa kira-kira? Nah, anak-anak bisa menebak. Nanti hasil tebakanmu kamu cocokkan dengan konsep yang sudah ada. Kemudian untuk anak-anak berlatih, di modul yang Pak Wayan berikan itu sudah ada beberapa contoh soal lain yang bisa kalian kerjakan sehingga membuat Anda lebih paham tentang
konsep turunan fungsi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kita lanjut ke konsep turunan fungsi. Sekarang kita lanjut ke turunan fungsi aljabar. Untuk fungsi aljabar, kalau kita punya fungsi fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan fungsinya adalah n kali ax n min 1. Kalau mau diomongkan pangkatnya turun ke depan, pangkatnya dikurangi 1. Contoh misalkan, tentukanlah turunan fungsi berikut. Di sini ada fungsi fx sama dengan 3x pangkat 4. Kita jawab. Maka f aksen x-nya adalah 4 kali 3x pangkat 4 dikurangi 1. Sehingga akan menjadi 4 kali 3, yang ini jadi 12 x pangkat 3. Nah, seperti ini. Misalkan kita punya contoh lain yang nomor B ini, misalkan fx sama dengan yang sederhana saja, misalkan 5x seperti itu. Nah, ini bisa kita misalkan sebagai fx sama dengan 5x pangkat 1. Dengan menggunakan konsep ini, maka dia akan menjadi, perhatikan anak-anak, f aksen x-nya akan menjadi pangkatnya ke depan 1 kali 5x1 dikurang 1. Sehingga akan menjadi 5x pangkat 0. Nah, untuk x pangkat 0 anak-anak sudah tahu bernilai 1, sehingga nilainya akan menjadi 5. Nah, dari sini kita bisa simpulkan kalau dia 5x jawabannya 5. Misalkan kalau 4x nanti, kalau fx sama dengan 4x, maka turunan fungsinya berapa kira-kira? F aksen x sama dengan 4. Ya, seperti itu. Misalkan kita cari contoh lain, misalkan untuk yang C itu ada fx sama dengan 2 gitu aja. Nah, ini bisa kita rubah bentuknya menjadi fx sama dengan 2, kita pasangkan x-nya pangkat, tidak ada pangkatnya, pangkat berapa kalau ini. Nah, kalau yang seperti ini ada rumusnya khusus ini. Untuk ini ada rumusnya, maka untuk fx sama dengan bilangan, maka f aksen x-nya sama dengan 0. Nah, coba perhatikan, ini khusus untuk bilangan. Nah, tadi Pak Wayan sudah menjelaskan ini untuk pangkat bulat. Nah, misalkan ada lagi contoh yang lain. Contoh untuk yang luar biasa, misalkan ada yang D, fx sama dengan bentuknya seperti ini, 2/x pangkat 3. Nah, berapakah f aksen x-nya? X-nya berapa? Nah, perlu diingat, untuk bentuk A per x pangkat n seperti ini,
maka bisa diubah menjadi X pangkat min N pangkat negatif. Ini namanya pangkat negatif. Oke, kita selesaikan. Maka jawab. Ini akan menjadi Fx sama dengan 2 pangkat X pangkat min 3. Dengan konsep tadi, maka F aksen X-nya sama dengan min 3 kali 2 X pangkat min 3 dikurang 1. Akan menjadi min 6 X pangkat min 4. Nah, dengan konsep ini, maka dia akan menjadi min 6 per X pangkat 4. Oke, sip. Anda bisa. Contoh terakhir yang akan saya berikan kalau dia berupa pangkat pecahan. Coba perhatikan yang contoh E. Misalkan Fx sama dengan pecahan, bentuknya akar X pangkat 3 dari 2. Nah, berapakah turunan fungsinya? Perlu diingat, untuk akar dari X pangkat nm ini berubah menjadi X pangkat n per m. Nah, ini perlu diingat. Maka bentuk ini Fx sama dengan akar X pangkat 3 ini akan berubah menjadi Fx sama dengan X pangkat 3 per 2. Sehingga berdasarkan konsep tadi, turunan fungsinya F aksen X-nya adalah 3 per 2 X pangkat 3 per 2 dikurang 1. Nah, satunya ini bisa kita rubah menjadi, samakan penyebutnya menjadi 2 per 2. Sehingga F aksen X-nya akan sama dengan 3 per 2 X 3 kurang 2 1 per 2, sehingga hasilnya akan menjadi 3 per 2 akar bentuk pecahan. Ini bentuk pecahannya akan menjadi X pangkat 1 dari 2. Ini 1, ini 2, tidak kelihatan. Sehingga hasilnya adalah 3 per 2 akar X. Ya, seperti itu. Nah, untuk anak-anak, supaya kalian lebih memahami konsep ini, kalian dapat berlatih di modul yang Pak Wayan berikan. Berlatihlah dengan giat. Di akhir sesi ada tes yang diberikan. Kerjakanlah dengan baik, karena itu menentukan nilai yang Pak Wayan akan diberikan untuk materi ini. Mungkin itu saja yang bisa Pak Wayan berikan. Ingat, untuk matematika rumusnya mudah untuk belajar matematika. Namanya 5L. Nah, ini hanya kamu yang Pak Wayan berikan. 5L. Apa itu 5L? Yang pertama latihan. L berikutnya latihan. L yang berikutnya latihan. L yang berikutnya latihan. L yang kelima latihan lagi. Kalau kurang, L berikutnya sampai 10L. Tetap latihan, latihan, dan latihan lagi. Sehingga kamu dapat memahami konsep ini dengan baik. Terima kasih.